Revolusi Industri 4.0 muncul di abad ke-21 yang merupakan fase keempat dari perjalanan revolusi. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Revolusi Industri 4.0 sebagian besar akan didorong oleh konvergensi inovasi digital, biologis, dan fisik penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Sejarah revolusi industri pertama kali ditandai dengan adanya perkembangan inovasi otomasi dengan terciptanya superkomputer, robotik artificial, intelijensi, dan modifikasi genetik menciptakan dunia yang sangat berbeda dari dunia sebelumnya. Beberapa jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah penyimpanan digital yang dapat menyimpan semua file pada cloud yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Jenis-jenis cloud computing. 1. Infrastructure as a Service atau IaaS, yakni sebuah layanan yang menyediakan infrastruktur komputasi cloud yang lengkap mulai dari server, media penyimpanan, serta jaringan dalam bentuk data center. Contohnya seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan IBM Cloud. 2. Platform as a Service atau PaaS, yakni berperan sebagai penyedia layanan cloud dalam bentuk platform yang dapat digunakan untuk membuat suatu aplikasi. Contohnya seperti Forge.com, Windows Azure, dan NetSuite. 3. Software as a Service atau SaaS, yakni menyediakan perangkat lunak software berbasis cloud atau virtual yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Contohnya seperti Dropbox, SAP Cloud Platform, dan Google Drive. Internet of Things merupakan sebuah konsep suatu benda ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain. IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Internet of Things juga bermanfaat dalam berbagai bidang, yaitu pertanian, kesehatan, transportasi, dan berbagai bidang lainnya. Big Data. Big Data adalah data yang skala, keragaman, dan kompleksitasnya memerlukan arsitektur, teknik, algoritma, dan analisis untuk mengolah serta mengekstrak nilai dan pengetahuan yang tersembunyi. Big Data terbagi atas dua, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Memiliki karakteristik dari segi volume, velocity, dan variety. Contoh penggunaan Big Data. Pertama, penggunaan internet. Setiap harinya kita semua terhubung dengan internet, kan? Nah, data-data yang muncul dalam hasil pencarian di Google itu merupakan adalah data yang disimpan oleh Google. Yang kedua, media sosial. Di zaman yang serba teknologi ini, media sosial sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Update status atau foto dan membagikannya ke sosial media adalah bagian dari data. Yang ketiga, penggunaan smartphone. Smartphone menyimpan record SMS atau telepon. Contohnya saja GPS yang akan mengumpulkan data-data berkaitan dengan lokasi. Cyber security, aktivitas pencegahan dan pengamanan terhadap sumber daya telematika agar tidak terjadinya kriminalitas. Cyber security juga dapat diartikan upaya untuk menahan dari penyerangan-penyerangan di dunia cyber. Revolusi Industri 4.0 dalam keamanan cyber ini berupaya untuk meningkatkan konektivitas antar bisnis dan kehidupan kita sehari-hari, di tengah mendorongnya transformasi bisnis. Oleh karena itu, di dalam pemerintah, swasta, pelaku bisnis, dan masyarakat digital Indonesia dapat menjadi tolak ukur ke depannya terhadap tantangan dan ancaman keamanan cyber yang terjadi. Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 sangat bergantung kepada digitalisasi, khususnya cyber. Yang harus dipahami di sini, tantangan dalam keamanan cyber perlu diselaraskan dengan fokus pembangunan SDM dan infrastruktur yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, pemerintah telah membentuk adanya data center oleh BSSN di setiap daerah. BSSN di sini berencana untuk mengantisipasi keamanan cyber seluruh provinsi di Indonesia, di mana BSSN akan menawarkan kepada provinsi-provinsi sebuah data center yang nantinya akan dikoneksikan langsung ke BSSN.
Pernah mendengar, membaca berita, atau bahkan menggunakan ChatGPT, DALL-E, atau Beautiful AI? 3 tools tersebut adalah sedikit dari sekian banyak tools yang menggunakan kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan AI. Menurut salah satu founding fathers AI, yaitu John McCarthy, AI adalah ilmu dan teknik pembuatan mesin pintar, terutama program komputer cerdas. Hal ini berkaitan dengan tugas serupa dalam menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia. Tapi AI tidak harus membatasi dirinya pada metode yang dapat diobservasi secara biologis. Menurut artikel di SAS.com, AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas. Memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI memiliki berbagai penggunaan di berbagai bidang industri, antara lain yang pertama di bidang bisnis. AI dapat digunakan untuk menganalisis data dan memprediksi tren pasar. Lalu di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk melakukan diagnosis dan rekomendasi pengobatan. Di bidang pendidikan, AI dapat digunakan untuk pembelajaran yang dipersonalisasi dan sistem tutor cerdas. Di bidang keuangan, AI dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan dan melakukan analisis investasi. Di bidang transportasi, AI dapat digunakan untuk kendaraan otonom dan manajemen lalu lintas. Lalu di bidang manufaktur, AI dapat digunakan untuk melakukan kontrol kualitas produk dan manajemen rantai pasokan. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 memberikan beberapa dampak dalam perekonomian dan dunia bisnis. Dampak positif revolusi industri 4.0. Yang pertama, semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Mudah diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Selain itu, penggunaan teknologi mesin dapat mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional. Hasil produksi yang dihasilkan dengan waktu yang relatif singkat serta berkualitas baik mampu meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, menstimulasi kemajuan sektor lain. Dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Bagi seseorang yang telah terbiasa menggunakan teknologi informasi, cenderung malas karena mereka menjadi lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi atau fasilitas yang bisa digunakan hanya menggunakan gadget dibandingkan dengan beraktivitas fisik. Yang kedua, investasi SDM yang tidak murah dan minim. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan pendapatan. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal.